Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami yang indah bersama-sama dengan jemaat Tuhan hari ini, beribadah bersama-sama, berkumpul di tempat ini. Saat ini kami pun telah siapkan hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, untuk mendengarkan rahasia firman Tuhan yang akan berkumandang di antara kami. Roh mulai yang menuntun kami sehingga kami dapat memahami dengan baik. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, minggu yang ke-13 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, kita ikuti dalam hati, saya akan membacakan bagi kita. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai topik minggu kita hari ini, Allah menginginkan pertobatan.
Allah menginginkan pertobatan. Kalau kita mendengar kata bertobat, sepertinya itu sangat negatif. Contoh, molo adong mata bege didok na asada tudongan na asing bertobat maho molenna. Or negatif do pikiran kan? Berarti dia sedang melakukan sesuatu yang salah. Dia sedang melakukan yang berhubungan dengan dosa. Sehingga setiap kali kita mendengar kata bertobat itu, maka langsung negatif yang kita pikirkan. Padahal sebenarnya kata bertobat itu dalam Alkitab adalah kata yang paling positif. Sekali lagi, kata bertobat itu dalam Alkitab adalah kata yang paling positif. Karena apa? Kata bertobat itu bisa mengubah bahkan dunia serta seluruh isinya. Sehingga dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan apakah arti bertobat itu? Bertobat artinya ubah pikiranmu. Ubah pola pikirmu. Ubah cara berpikirmu. Mengubah pikiran itulah arti sesungguhnya dari pertobatan. Jadi bertobat tidak hanya semata-mata meninggalkan perbuatan yang jahat lalu melakukan yang baik. Tidak. Tapi melalui nas khotbah hari ini, bertobat itu berarti mengubah cara berpikir kita. Bertobat itu berarti mengubah cara kita memahami sesuatu. Bertobat itu berarti mengubah cara berpikir kita tentang sesuatu. Itulah arti bertobat. Jadi diibaratkan seperti kalau dalam pesawat itu ada pilot otomatis. Artinya dia diset atau diatur sedemikian rupa. Kalau diatur dari keberangkatan hingga sampai tujuan, maka pesawat itu akan bisa berjalan secara otomatis sampai tiba di tempat tujuan, berjalan terus. Tapi ketika seorang pilot berusaha memegang kendali lalu membelokkan ke sebelah kanan, dia akan dengan berat mau dibelokkan ke kanan. Tapi ketika kendali itu dilepaskan, maka pesawat itu akan kembali ke arah yang semula sesuai dengan settingan di awal. Begitupun ketika dia berusaha membelokkan ke kiri, dengan berat pesawat itu akan mau belok ke kiri. Tapi ketika kendali itu dilepaskan, dia akan kembali ke settingan awal, ke arah yang awal, bagaimana dia diarahkan sampai ke tempat tujuan. Begitulah kehidupan manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang bisa saja dipaksa untuk berbuat baik. Contohnya, beburju mamang. Nang pesa sitong na awal na takang do ibana. Buido, mulu nga mau sineng-neng ibu do pakson na diri na gabi burju. Alay hola sosogot inatay neng-nengot pamatay. Mula do ibana tu pangalahona na perjo. Kira-kira seperti itu. Buido paksaw kala untuk berbuat baik. Kita bisa menekan seseorang untuk berbuat baik. Tetapi ketika kendali itu dilepaskan, maka dia akan kembali ke kehidupannya yang lama, ke kebiasaannya yang lama, dan perbuatannya yang lama. Maka apakah yang harus dirubah? Sama seperti pesawat itu. Kalau dia mau kita belokkan dan dia berjalan sesuai dengan yang kita arahkan, maka settingan di awal harus dirubah. Manusia pun seperti itu. Kalau dia mau diarahkan sesuai dengan yang Tuhan mau, cara berpikirnya tentang kasih Allah, cara berpikirnya tentang pengampunan Allah, itu harus dirubah. Meninggalkan
ke kehidupannya yang lama dan kebiasaannya yang lama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan menginginkan supaya pertobatan itu terjadi, Allah menghendaki pertobatan. Artinya bukan hanya supaya manusia atau jemaat itu melakukan yang baik-baik saja. Contoh, minggu lalu kan khotbah kita, Allah melihat kehidupanmu apapun yang terjadi dimanapun. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka ketika kita menyadari itu, kita tiba-tiba harus berbuat baik. Lalu ketika kita lupa, kalau Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, kita akan kembali ke kehidupan kita yang semula. Daulahumma musea kaulaun namaralo tulomoni rohani debata. Bukan. Jadi bertobat tidak hanya sekedar mengarahkan kita untuk melakukan yang baik. Tapi bertobat adalah merubah pola pikir kita. Pola pikir kita yang selama ini hanya memikirkan dunia. Pola pikir kita yang selama ini hanya memikirkan pangomoan, peruntungan. Pola pikir kita yang selama ini hanya memikirkan hal-hal yang mungkin mengenakkan bagi kita. Sekalipun itu merugikan bagi orang lain. Ini yang perlu dirubah. Supaya yang ada di pikiran kita seperti yang tertulis di Filipi 2 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita Filipi 2 ayat 5. Silakan dibuka Alkitabnya Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang bertobat itu pikirannya, perasaannya dia harus sama seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maka holongi, menyelamatkan banyak orang, mementingkan banyak orang, mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan damai. Itu yang dimaksud. Jadi pikiran, perasaan dia harus sama dengan Kristus Yesus. Itulah bertobat. Sehingga bertobat adalah mengembalikan pola pikir kita kepada pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Lalu berubah dari pola pikir kita yang lama. Jadi itu yang dimaksud dengan bertobat. Bertobat adalah merubah cara berpikirmu. Lalu seperti apakah orang yang bertobat itu? Seperti apakah ciri-ciri orang yang bertobat itu? Ciri-ciri orang yang bertobat yang pertama, dia merubah pikirannya yang lama. Lalu mengganti pikiran itu menjadi pikiran yang diampuni. Dia merubah perasaan yang dipenuhi dengan rasa bersalah. Lalu merubah pikiran itu menjadi pikiran yang diampuni. Mungkin atau semuanya kita pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga kesalahan ini terus menerus menghantui hati dan perasaan kita. Bahasa mana jolo takka ngawate marianakon. Dia bilang kolong rohani anakon. Contohnya dia terus menerus bersalah. Lalu suami berkata, kenapa ya aku dulu mengkhianati istriku sehingga kami gak akur sampai sekarang. Dia terus menerus dihantui rasa bersalah. Nah, orang yang bertobat itu ini harus berubah. Jangan lagi ada pikiran bersalah. Emang Tuhan gak berdosa au. Najulu ngawototo ya nataku. Nganakalau tu anak poku. Daku haholongin nasida sian nasa rohaku. Sekarang ini itu harus dirubah. Yang dirubah adalah bahwa masa lalu kita yang buruk itu, perbuatan kita yang buruk itu, perbuatan kita yang dipenuhi dengan dosa itu, maka sekarang telah diampuni. Jangan lagi hidup dalam perasaan bersalah. Itulah orang yang bertobat. Ciri-ciri orang yang bertobat yang kedua, dia mengubah pikirannya dari rasa dikutuk, dimarahi, atau dihukum, dirubah menjadi orang yang pikirannya
diberkati dan dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya doh hamu aka inang merasa dikutuk. Ya doh hamu aka amang merasa dihukum. Contoh, molo adong ma anak pomu terus menerus nakal. Kan tur berpikir doh, Tuhan, ayah haruna ula, basa songono jabbarku. Ya dirasa kamu songoni, Tuhan, ayah haruna hubain na jono, basa songono ngoluku. Terus gagal, terus dipenuhi persoalan, terus dang damai pakilalaan nami. Ayah haruna ula na jono. Ini perasaan dihukum, perasaan dikutuk, perasaan dimarahi, ini harus dirubah. Dang adong be jadi molorong persoalan na tabulus aka amang ina dang dohono kube. Tuhan, haruna ula na jolo. Odo hukum aku, odo namuru doho Tuhan, upen na songono pai ni parmuluakku dang ibe. Tapi rubahlah cara berpikirmu itu menjadi pikiran yang dipenuhi oleh berkat Tuhan dan dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi orang yang bertobat itu dia tidak akan merasa dikutuk, tidak akan merasa dihukum, tidak pula merasa dimarahi oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang berlangsung dalam perjalanan hidupnya, dia akan pahami, dia akan imani itu sebagai berkat dan cara Tuhan mendamaikan hatinya. Lalu yang ketiga, apakah ciri-ciri orang yang bertobat itu? Ciri-ciri orang yang bertobat adalah mengubah pikiran egois lalu mendahulukan kepentingan banyak orang. Soi bana siar roh hadir. Dikit-dikit muladong perbagianan aujo. Sama itu seperti ketika kita antri makanan. Somalna molo antri makanan, saya tapajolo do biasana ama. Molo soi saya tapajolo do biasana akka natumua. Dungi molo tiba-tiba teroma na poso solok tu tonga-tonga. Adong do mamitsangikan. Aho tupudi ho. Kaposo do pe ho pai maju akka na tua-tua perjol. Molo diingot ibane kap mundur de bana tupudi. Tapi besok ketika dia lupa kalau antri makanan dia langsung duluan di depan. Nah ini harus dirubah. Orang yang bertobat itu dia tidak lagi mementingkan dirinya tapi dia mengutamakan orang lain dahulu. Cuma godonang dapotana asal risu deh. Ya do ubigi adong perbagian membagi si panganom molo dihitaan di tangan-tangan itu bisa reseda. Dia dong masa halak inai pihak pema tuinganan na urua dongan na inaun apala ali-alina. Nah dua iho daun sadabe asal maju risudi. Itu yang baik. Sekalipun dia berteman akrab dengan perhubasi daun leam maju sude sadabe dia asal merisudi. Jadi orang yang bertobat itu dia sudah punya pola pikir itu. Mengutamakan banyak orang, mengutamakan orang lain daripada mengutamakan dirinya sendiri. Jadi arti bertobat itu kita sudah tahu. Pola pikir yang perlu dirubah. Jadi jangan lagi bertobat itu meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik. Tidak hanya itu saja. Cara berpikir kita ini harus dirubah. Apakah cara berpikir yang dirubah itu tadi? Perasaan bersalah merubah. Kalau kita ini sudah diampuni. Apalagi perasaanmu yang sering dikutuk. Tuhan naik kutuk podo au. Bahasa songonongo luku. Itu pun harus dirubah. Bahwa Tuhan memenuhi hidup kita dengan berkat dan damai sejahtera. Apalagi yang perlu dirubah. Ego, rasa ego. Yang sebelumnya kita hanya mementingkan diri sendiri. Lalu ketika kita berubah dan bertobat adalah kita mendahulukan kepentingan banyak orang. Itu arti bertobat. Ciri-ciri orang yang telah bertobat. Lalu selanjutnya, siapakah sebetulnya yang memerlukan pertobatan itu? Siapakah sebetulnya yang perlu melakukan pertobatan sama seperti yang disuarakan oleh firman Tuhan hari ini? Dalam tes khotbah hari ini itu jelas sasaran dan alamat orang yang memerlukan pertobatan itu adalah 1. Orang Farisi, 2. Ahli Taurat, 3. Golongan orang berdosa itu yang biasa dikenal sebagai pemungut cukai.
Pemungut cukai yang sangat dibenci oleh kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka mengklaim pemungut cukai itu adalah pendosa besar. Yang suka merampas, mengambil yang bukan miliknya, mengambil yang bukan haknya. Ketiga kelompok ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Noeng, suku madiriku, suku madirim, suku madirite sude. Apakah kita masuk kepada pribadi yang memerlukan pertobatan itu? Itu kelompok dia do kita masuk. Tu halak Farisi do si boto surat do kita. Atau orang-orang berdosa yang disebut sebagai pemungut cukai itu. Yang penting dan yang perlu kita ingat dari khotbah ini adalah Tuhan sangat terbeban dengan orang yang tersesat. Tuhan sangat terbeban dengan orang yang hilang. Dan mersobu-sobu Tuhan itu namago. Songo pangalaho ni Farisi dohot si boto surat ini. Dan mersobu-sobu Tuhan ini tuhalak namadamu tu bagasa dosa. Justru Tuhan sangat terbeban ketika ada yang hilang, ketika ada yang tersesat. Sehingga dalam khotbah hari ini Tuhan menyusun 3 perumpamaan yang bisa kita jumpai di pasal 15 Injil Lukas ini. Domba yang hilang, 100 hilang 1, dirham yang hilang, 10 dirham hilang 1, lalu di ayat 11, anak yang hilang, ada 2 anaknya, lalu hilang 1. Tapi ingat, dari ketiga perumpamaan ini, dari perumpamaan yang berbicara tentang yang hilang ini, bahwa hanya satu jawabannya. Akan terjadi sukacita besar. Malaikat di sorga, penghuni sorga akan bersorak-sorai dan bergembira ketika yang hilang itu ditemukan. Maka dari sinilah kita belajar, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dan mengimani penebusan dan pengorbanan Kristus, di mana untuk yang hilang itu, untuk yang tersesat itu, Allah menyediakan pengorbanan termahal. Untuk yang hilang itu, untuk yang tersesat itu, Allah menyediakan pengorbanan yang termahal. Itulah Kristus Yesus. Olah sada penamagoi, olah sada penalilui. Tapi Allah merancang pengorbanan yang tiada tara dan nilainya melalui Kristus Yesus. Pertanyaan, bagaimanakah Allah menghendaki pertobatan itu? Bagaimana itu terjadi? Pertobatan yang Allah inginkan itu, pertobatan yang Allah kehendaki itu, bagaimana itu terjadi? Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh kedua perumpamaan ini. Domba yang hilang dan dirham yang hilang. Allah menghendaki pertobatan itu. Yang pertama, Allah mengejar, Allah mencari dengan cara yang sangat bersengaja. Jadi disengaja ya, bukan terjadi secara kebetulan. Memang Allah sengaja mencari dan menemukan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari ayat 1 hingga ayat yang kedua, perikop ini dimulai dengan sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat. Kan ayat 1 diceritakan Tuhan itu sedang duduk dan makan bersama dengan orang-orang yang berdosa. Imanak tim pemungut cukai. Lalu datanglah orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan, pasar apa roh berdosa? Ai berdosa na sumali
doi. Parjahat doi. Dengan dong nanti kosulaun ni. Buasa rappo dohot halaki. Kan kira-kira seperti itu bahasanya. Lalu mendengar sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat itu, maka Yesus mulai menjawab dengan ayat 4. Mari kita baca bersama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Jadi kadang-kadang kita ini tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Bahasa ilayani, bertahu-tahu suhia merminggu, utang ni pegok. Kita menghakimi teman-teman kita seolah-olah kita jelas-jelas orang-orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dalam sebuah surat kabar pernah dicetak dengan besar-besaran di halaman terakhir. Berita yang hilang. Dicari seekor anak anjing dengan ciri-ciri. Kedua kaki depannya lumpuh. Bola mata sebelah kanannya buta. Lalu seluruh punggungnya dipenuhi dengan borok. Jika ada yang menemukan anjing dengan ciri-ciri tersebut di atas, mohon hubungi nama dan nomor di bawah ini. Molohita majaha berita yang hilangi. Mata dok. Tapi pada pota. Molohita mamajahai. Pola biang nahudalo ni, luluan ni. Imasa ada kan? Mulai hutanami anjing yang dipenuhi koreng itu hodalo ni nado. Do apala biang nahudalo ni, luluan ni, urang-ulaun. Itu kan? Satu. Yang kedua, alangkah lebaynya pemilik anjing ini. Itu kan? Itu kan? Ima ciri-ciri ni Paris dok si boto surati. Itu kan? Sogorohana dilului nahodaloni. Padahal pemilik anjing itu bukan melihat korengnya, bukan melihat lumpuhnya, bukan melihat cacat di matanya. Dia tahu dia mencintai miliknya. Dia mencintai kepunyaannya. Itu saja yang dia tahu. Alai molohita silate rohai. Arisi do si boto surati. Buasa hudul hodo perdosa. Buasa mangak kodo perjahana boloni. Itu kan? Nah hodaloni. Nah korengoni. Dah kia manubangi. Nah pogos jongi. Si malas marminggui. Buasa pola diladeni. Pakaluar isi gereja. Itu kan? Ator taudopon turohata. Narajin pertangiangani. Narajin marminggui. Narajin martangiangi. Marjam-jam tahan martangiang. Lalu kita mengklaim orang lain, buasa pola dilayani. Itu. Tapi kita dona yang kedua kakinya lumpuh itu. Kita yang matanya sebelah kanan itu buta. Lalu kita yang semua punggungnya itu dipenuhi dengan koreng. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam khotbah hari ini? Sadana mulaki marsurak-surak benua gijak majak. Jadi pertanyaannya, siapakah yang memerlukan pertobatan itu? Semua orang. Tidak ada orang yang tidak memerlukan pertobatan. Orang Farisi, ahli Taurat, orang berdosa, semua orang butuh bertobat. Butuh merubah cara pandangnya. Butuh merubah polanya berpikir. Sehingga rasanya, pikirannya itu sama dengan Kristus. Dan menguhumi. Tidak mengklaim dirinya benar, orang lain salah. Bukan.
Dan itu yang dilakukan oleh Kristus dalam nas khotbah hari ini. Sengaja dilului. Ingat waktu Adam dan Hawa. Olan hadapotan merdosa ilului do? Ilului. Ingat ketika Kain membunuh adiknya Habel. Ilului do si Kain? Ilului. Kain di dia ho. Mangangguki mudarni anggim tuau. Ketika Petrus menyangkal Yesus. Ilului do? Ilului. Kotuluhelin no sangkaloma. Ketika Paulus yang dulu namanya Saulus. Dengan kekuatannya yang luar biasa. Mencari dan membunuh orang percaya. Ilului do? Ilului. Dang diroko nakapardosai pesisi. Akan ako rengoni pedaw. Akan nacacat na somargogo na somargunay. Polokon. Tuhan tidak pernah katakan itu. Itu sebabnya kalau Allah menginginkan supaya terjadi pertobatan. Dia sengaja mencari. Mencari. Tuh dia pe luluan. Itu yang mau kita pahami. Jadi jangan jadi manusia yang sinis dan sadis. Seolah-olah dirimu sempurna. Sinis melihat orang yang rendah. Sadis memperlakukan orang yang lemah. Jangan jadi manusia yang seperti itu. Sementara Allah dengan rasanya dia mencari orang yang cacat. Dia mencari orang nakorengon. Dia mencari orang yang buta sekalipun. Apa hita oleh bereng jolma. Reminggu sehai nangatoi. Jangan menjadi manusia yang sinis dan sadis. Tapi apa? Perlihatkan gambaran sorga. Apakah gambaran sorga itu? Sukacita. Benar pardo pahoni. Dipenuhi dengan tawa dan gembira. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan itulah pola pikir yang harus dirubah. Jadi yang pertama-tama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah menginginkan pertobatan. Dia sengaja mencari. Sekalipun ada orang yang bersungut-sungut karena itu. Dan yang perlu kita pahami. Jawabannya tadi siapakah yang memerlukan pertobatan itu? Semua orang. Dan adong nalias nanggusada siap kita. Kita butuh untuk bertobat. Dan itu yang Allah inginkan dari kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari khotbah ini kita belajar. Kalau Allah katakan, Allah menghendaki pertobatan. Bagaimanakah itu terjadi? Dari ayat 8 kita belajar. Mari kita baca. Ahamadi dok musai di ayat walui. Kita baca 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya. Tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah. Serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dari sini kita belajar. Dari dua perumpamaan ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, Allah mencari sampai ia menemukan. Jadi dang tanggung. Sampai ia menemukannya. Sampai takut jelai golo. Ima molo sipak ni debata. Lalu ada yang unik yang kita pelajari dari ayat 8 ini. Saya tidak tahu apakah kita berpikir, gudang perumpamaan. Tiba-tiba di ayat 1 tadi perumpamaan tentang domba. Ada gembala yang mencari domba yang sesat. Tiba-tiba ada perempuan yang memiliki 10 dirham. Kehilangan satu. Pernah enggak kita berpikir, apalah maksud dan tujuannya itu? Jadi menurut tradisi Alkitab, gembala itu adalah profesi yang hina. Hinado molo gembala. Leado molo parmahan. Ima molo di tradisi ni Alkitab pun. Alai lea parmahan, hina gembala, ada lagi lebih hina dari situ. Apakah yang lebih hina dari situ? Perempuan. Itu sebabnya perempuan itu enggak pernah masuk hitungan. Bereng mah, adakah perempuan yang masuk hitungan garis silsilah? Enggak ada.
Jadi udah hina gembala, lebih hina lagi perempuan. Jadi keunikannya, Yesus mengenakan keduanya. Yang hina menurut dunia ini, yang tidak masuk hitungan menurut dunia ini, dipetudos Yesus dirina tusi. Kepada yang hina, kepada yang tidak masuk hitungan itu, Yesus menggambarkan dirinya pada keduanya. Sebagai gembala, sebagai perempuan yang kehilangan dirham. Lalu apakah maksud dan tujuannya? Kristus itu hendak menyerang kesombongan orang Farisi dan ahli Taurat. Supaya mereka tidak terbiasa hidup angkuh. Jangan terbiasa hidup angkuh. Bereng masobong nih Farisi do Taurati. Kita kan udah paham seluruh isi Alkitab. Seluruh ritual keagamaan kita paham. Pasti nggak perlu lagi bertobat. Sehingga mereka angkuh. Dan ketika bertemu dengan pemungut cukai, berdosa na sumalinan. Langsung dihunjuk tangannya. Tuhan tidak mau itu terjadi. Jangan terbiasa hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Sehingga Yesus mencari sampai menemukan. Supaya persekutuan kita bisa baik kembali. Dibagas Farisi, dibagas si boto surat, dibagas pemungut cukai, dibagas keperdosa na sumali. Supaya semuanya bersama-sama bersukacita. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah yang Tuhan inginkan dari kita adalah pertobatan. Berubah pola pikir kita. Unang beholan na di portibio doh pangomuan na natapikiri. Ale pikir homma apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena apa? Allah mencari, dengan sengaja lo dia mencari. Begitu kita jatuh ke dosa, begitu kita berbuat dalam kejahatan, dia cari. Lalu yang kedua, sampai ketemu. Dia usahakan sampai ketemu. Sampai ikut betul-betul mubah. Karena itu, selagi pintu pertobatan itu terbuka, surga dan sukacitanya bersorak-sorai. Maka lakukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Ubahlah pikiranmu. Ubahlah caramu memandang sesuatu. Ubahlah caramu memahami sesuatu. Lalu kenakanlah pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Mari kita belajar. Mari kita berproses bersama-sama untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Yang mengingatkan dan mengajar kami. Agar kami melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sama seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami mengaku kesalahan dan dosa kami. Kami membutuhkan pertobatan sama seperti yang Tuhan kehendaki. Kami rindu untuk Tuhan temukan. Inilah kami Tuhan. Dengan segala cacat yang ada di tubuh kami. Dengan segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Tuntunlah kami dengan cinta dan kasih-Mu. Supaya hidup kami berubah dan dibaharui oleh kasih dan pengorbanan. Dalam melanjutkan kehidupan kami, biarlah Roh-Mu yang senantiasa bekerja dan mengendalikan diri kami. Satu-satunya yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu supaya kami bersukacita, bergembira bersama-sama dengan malaikat-Mu di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 459 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.